Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Sehat? Ibu berharap semua saudara dalam keadaan sehat ya. Baiklah, coba saudara lihat gambar yang ada di belakang Ibu. Wah, menarik sekali ya. Kira-kira gambar apakah yang ada di belakang Ibu ini? Coba, siapa yang mau menjawab? Nah, untuk membuka wawasan saudara, mari kita tonton video yang satu ini dulu ya. The moon will block the sunlight and cause a shadow to appear on a portion of the Earth. When this happens, it's called a solar eclipse. The reverse can also happen. Each time we have a full moon, there's a chance that the Earth will block the sunlight from reaching the moon. We call this a lunar eclipse. So now the question is, why don't we get a solar? Nah, itu tadi video tentang bagaimana posisi matahari dan posisi bulan serta bumi berada pada satu titik. Tapi tunggu dulu, sebelum kita berlanjut lagi ke tahap berikutnya, kalau bulan itu berputar mengelilingi bumi setiap hari dan bulannya, kenapa gerhana bulan tidak terjadi setiap bulan? Nah, coba difikirkan. Anda semua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti Anda diharapkan mampu menjelaskan proses terjadinya gerhana dan membedakan apa-apa saja jenis gerhana itu. Oke, untuk kegiatan orientasi awalnya, Ibu meminta Anda semuanya untuk berdiskusi dengan teman di sebelahnya. Nah, kira-kira apa perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan sesuai dengan video yang telah Ibu tayangkan tadi? Silakan berdiskusi. Anda semuanya, untuk memperkenalkan masalah kita, awali pembelajaran kita, Ibu akan memutarkan video. Silakan ditonton terlebih dahulu. Rare events with the moon. Each time a new moon happens, there's a chance that the moon will block the sunlight and cause a shadow to appear on a portion of the Earth. When this happens, it's called a solar eclipse. The reverse can also happen. Each time we have a full moon, there's a chance that the Earth will block the sunlight from reaching the moon. We call this a lunar eclipse. So now the question is, why? Di video tersebut kita melihat bahwa bulan setiap bulannya, bahkan setiap harinya mengelilingi bumi. Tapi kenapa gerhana bulan tidak terjadi setiap awal bulan atau awal bulan purnama? Nah, masalah itulah yang harus saudara diskusikan bersama. Kira-kira kenapa ya? Apa yang terjadi? Bisakah saudara menjelaskan dan menganalisis hal tersebut? Oke, setelah berdiskusi, setelah Ibu lihat dan berkeliling tadi, ternyata sudah ada yang menulis hipotesa awalnya tentang apa yang terjadi dan bagaimana posisi matahari, bumi, dan bulan. Nah, ada juga yang menjawab tadi ternyata bahwa karena ada bidang orbit bulan miring terhadap bidang orbit bumi. Nah, untuk itu, untuk lebih dalam lagi kita analisa, silahkan kita akan kumpulkan data dan observasi lagi. Oke, tahapan selanjutnya setelah saudara mempunyai hipotesa awal, maka Ibu akan menayangkan sebuah video simulasi bagaimana proses gerhana matahari dan gerhana bulan terjadi. Saudara, Ibu minta untuk mengamati posisi benda langit ini dan mencatat jenis gerhana matahari atau gerhana bulan yang terjadi seperti apa, kemudian apa alasannya kenapa gerhana bulan itu tidak terjadi setiap bulan. Solar eclipse and a lunar eclipse every month. As the Earth orbits around the Sun, we can map out a 2D plane that's referred to as the ecliptic. The Moon doesn't orbit on the same plane. It's tilted by about 5 degrees. This means that most of the time, the Moon passes above or below the Sun as seen from the Earth. We can map out two invisible points in space at which the Moon's orbit crosses the ecliptic. We call these the lunar nodes. When they line up with the Sun, Earth, and Moon, that's when a solar eclipse or lunar eclipse will occur. This is referred to as an eclipse season. These happen about twice a year. During an eclipse season, there's no guarantee that you'll be able to see anything. In the case of a solar eclipse,
The moon may pass slightly above or below the sun and give us a partial solar eclipse. This won't really dim the sunlight enough for us. Nah, bagaimana? Apakah sudah jelas bagaimana posisi matahari, bulan, dan bumi, dan apa yang menyebabkan gerhana bulan itu tidak terjadi setiap bulannya? Oke, sekarang setelah saudara menonton dan mengobservasi tayangan video tadi, sekarang coba saudara bandingkan antara hipotesa awal dan data yang telah saudara dapatkan dari video yang telah ditayangkan tadi. Silahkan dicatat. Nah, setelah menyimpulkan dan membandingkan data awal dengan data tayangan tadi, bisakah saudara kita sama-sama berefleksi apa ya kira-kira apa perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan? Boleh Ibu minta pendapatnya? Ya, silakan saudara Ananda. Bagus sekali jawabannya. Oke, tapi mengapa ya kira-kira gerhana itu tidak terjadi setiap bulan, padahal bulan itu mengitari bumi setiap bulannya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Silakan, Bu minta responnya. Ya, silakan Budi. Oke. Bagus sekali. Ada jawaban lain? Silakan. Oke, terima kasih. Ternyata sudah banyak yang menemukan ya, dan sudah bisa menjelaskan satu persatu kenapa, apa itu gerhana matahari, gerhana bulan, dan kenapa gerhana itu tidak terjadi setiap bulannya. Oke, baiklah mahasiswa semuanya, setelah saudara menemukan konsep apa itu gerhana matahari, apa itu gerhana bulan, dan kenapa gerhana bulan itu tidak terjadi setiap bulannya, maka Ibu akan berikan penguatan agar konsep tersebut bertambah bagus untuk saudara ya. Oke, sebelum itu Ibu akan memutarkan video ini lagi. Nah, di video ini kita bisa lihat bahwa bulan itu berada di tengah-tengah. Nah, dan dia menutupi cahaya matahari sehingga di satu titik di bumi ada satu titik yang sangat gelap, itu biasa disebut dengan umbra. Itu namanya gerhana matahari. Nah, di posisi ketika bumi yang di tengah dan bulan yang di belakang, mereka pada satu garis sejajar. Nah, ini disebut dengan gerhana bulan. Nah, ini gerhana bulan. Mereka di satu titik sejajar tadi. Oke, nah kenapa bulan ini, gerhana bulan ini tidak terjadi setiap bulannya? Karena ada garis orbit bulan yang miring. Nah, seperti itu. Seperti di video ini. Terlihat ya. Kemudian jadi ada waktunya, tidak setiap bulan kita bisa melihat gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, ini ada waktunya. Jadi ada musim gerhana gitu ya. Nah, jadi yang membuat dia tidak selalu ada gerhana bulan setiap bulannya, yaitu karena garis orbit bulan itu miring terhadap bumi. Oke? Nah, bagaimana luar biasa sekali kan ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana alam semesta itu telah diciptakan dengan segala keteraturannya. Bisa kita bayangkan bagaimana ya kalau kira-kira bulan dan bumi dan matahari itu tidak ada garis orbitnya. Nah, apa yang terjadi? Berbenturan. Jadi kita harus bersyukur bahwa semua alam semesta ini sudah diciptakan dengan segala keteraturannya. Oke, baiklah Anda semuanya, setelah kita menyelesaikan permasalahan tadi, sekarang setiap individu Ibu berikan sebuah tugas, yaitu nanti saudara akan membuat diagram sederhana tentang posisi bulan, bumi, dan matahari. Baiklah Ananda, setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan bahwa topik kita selanjutnya adalah tentang sistem kalender. Nah, bagaimana sistem kalender berdasarkan bulan dan matahari. Oke, untuk menutup perkuliahan kita hari ini, Ibu ada satu quote yang sangat bagus sekali tentang materi kita hari ini, yaitu gerhana adalah bukti keteraturan alam semesta.
Belajarlah untuk melihat sains di balik keindahannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jenis gerhananya masing-masing.